Pagi itu, udara terasa ringan seperti baru saja selesai berdoa. Di teras masjid kampus, Dimas duduk sambil meneguk sisa air putihnya. Langit biru di atas kepala memantulkan ketenangan yang aneh, tenang, tapi penuh tanda tanya di dadanya. Ia baru saja menyelesaikan kuliah pagi ketika matanya menangkap sosok itu untuk pertama kalinya. Seorang perempuan berjalan perlahan di halaman masjid. Langkahnya kecil tapi pasti. Busananya serba lembut, warna abu pucat yang berpadu dengan cadar putih tipis menutupi sebagian wajahnya. Namun mata itu seperti hujan yang baru reda, tenang tapi menyimpan kedalaman yang sulit dijelaskan. Dimas tak tahu kenapa pandangan itu menancap lama di pikirannya. Bukan karena rupa, tapi karena aura ketenangan yang dibawanya. Seolah perempuan itu datang dari dunia yang lebih damai, lebih bersih dari hiruk pikuk yang ia kenal. Beberapa hari kemudian, mereka kembali berpapasan di taman kampus. Perempuan itu duduk sendiri, membaca buku tebal di bawah pohon ketapang. Dimas ingin menyapa, tapi ragu. Ada jarak yang bukan sekedar ruang. Jarak yang diatur oleh keyakinan, oleh batas yang ia tak ingin langgar. Namun takdir punya caranya sendiri. Hari itu, angin sore meniup halaman buku yang dibaca perempuan itu, membuat selembar kertas kecil melayang jatuh ke arah Dimas. Ia memungutnya, dan tanpa sempat berpikir, menyerahkannya kembali. "Ini punyamu," katanya pelan. Perempuan itu menerima, matanya menatap sejenak, lalu menunduk. Suara lembutnya terdengar dari balik kain cadar. "Terima kasih ya." Satu kata sederhana, tapi cukup untuk membuat waktu berhenti sejenak. Dalam suara itu, Dimas mendengar sesuatu yang asing namun akrab. Ketenangan yang tidak dibuat-buat. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Wajah perempuan itu juga tak hilang dari pikirannya. Begitu pula tatapannya yang tenang. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini rasa kagum atau doa yang diam-diam menjelma menjadi perasaan? Hari-hari berikutnya berjalan seperti lembar catatan yang halamannya pelan-pelan terbuka sendiri. Dimas kembali melihat perempuan itu. Kali ini di perpustakaan kampus. Duduk di sudut dekat jendela dengan tumpukan buku di hadapannya. Sore itu, cahaya matahari jatuh lembut di wajahnya yang teduh. Dimas tak berniat mengganggu, tapi pandangan mereka kembali bertemu, dan entah mengapa perempuan itu tersenyum tipis. Senyum yang nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk menghapus jarak yang dulu terasa begitu tebal. Dimas akhirnya memberanikan diri. Ia mendekat dengan sopan, menjaga jarak yang pantas. "Buku yang kamu baca tentang filsafat Islam ya?" tanyanya pelan. Perempuan itu mengangguk. "Iya, tentang perjalanan iman dan logika." Indah ya, ketika keduanya saling menuntun. Suara itu lembut tapi dalam, seperti datang dari hati yang sudah lama belajar tenang. Dimas menatapnya, lalu menjawab, "Kadang aku merasa logika dan iman sering bertolak belakang. Tapi mungkin keduanya cuma belum saling kenal." Perempuan itu menutup bukunya perlahan, lalu menatap ke arah jendela. Kalau keduanya bersumber dari Tuhan, seharusnya tak perlu saling menjauh. Hanya manusia yang sering salah menafsirkan jarak di antara keduanya. Dimas terdiam. Kata-kata itu seperti mengetuk ruang di dalam dirinya yang sudah lama tertutup oleh keraguan. Ia tersenyum samar. "Aku Dimas." Perempuan itu membalas pelan. "Milatul, panggil saja Mila."
Nama itu melekat lembut di pikirannya, Mila, seperti langit yang tenang. Dan mungkin memang begitu, karena sejak hari itu Dimas merasa setiap kali berbicara dengannya, hatinya seolah berada di bawah langit sore yang damai. Mereka sering bertemu lagi, kadang di taman, kadang di teras masjid. Setelah kajian, Mila selalu menjaga batas. Ia berbicara dengan bijak, tapi tak pernah membiarkan kedekatan mereka melanggar adab. Dimas menghormati itu, bahkan mulai belajar untuk mengerti dunia yang Mila jalani. Suatu sore, setelah diskusi singkat tentang buku yang mereka baca, Dimas bertanya, "Kenapa kamu selalu terlihat begitu yakin dengan jalanmu, Mila? Seolah kamu tidak pernah ragu." Mila tersenyum kecil. "Aku juga manusia, Dimas. Aku pernah ragu, pernah salah, tapi setiap kali aku ingin berhenti, aku teringat bahwa yang aku cari bukan kebenaran untuk dimenangkan, tapi kedamaian untuk dijalani." Jawaban itu menancap dalam. Malamnya Dimas merenung lama. Ia tahu hatinya mulai goyah, bukan karena Mila mengajaknya berubah, tapi karena ketulusan Mila yang membuat ingin mengenal Tuhan dengan cara yang lebih lembut. Tapi di balik semua ketenangan itu, tersimpan sesuatu yang Dimas belum tahu, bahwa cinta yang tumbuh di antara dua arah keyakinan selalu tak bisa berjalan sejajar. Langit sore itu berwarna tembaga. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga Kamboja dari taman kampus. Dimas berdiri di bawah pohon ketapang, menunggu seperti biasa, dan di kejauhan langkah lembut itu datang. Mila, dengan gamis panjang dan tas kecil di tangan, berjalan pelan. Mereka duduk berjarak di bangku taman, seperti dua garis sejajar yang tak pernah bertemu, tapi saling melengkapi pemandangan sore itu. Obrolan mereka tak pernah tentang hal remeh, selalu tentang hati, tentang keyakinan, tentang cara manusia mencari cahaya. Namun kali ini, suasananya berbeda. Mila tampak diam lebih lama. Pandangannya jatuh pada tanah, lalu ke arah langit yang mulai redup. "Aku mau jujur, Dimas," katanya akhirnya. "Aku tahu kamu orang baik, lembut dan tulus. Tapi ada hal yang tak bisa kupaksakan, bahkan ketika hatiku ingin tetap di sini." Dimas menatapnya, hatinya berdebar. "Apa maksudmu, Mila?" Mila menarik nafas panjang. "Aku hidup dengan prinsip yang mungkin berbeda darimu. Aku belajar di jalan yang mengajarkan jarak sebagai bentuk cinta, bukan penolakan. Aku diajarkan untuk mencintai dengan cara menundukkan, bukan menggenggam." Kata-kata itu pelan, tapi menembus seperti hujan yang jatuh tepat di retakan hati. "Aku tahu," jawaban Dimas lirih. "Aku tidak ingin mengubahmu, Mila. Aku hanya ingin berjalan bersamamu meski kita tak selalu searah." Mila tersenyum tipis, tapi di balik cadarnya matanya tampak basah. Kalau dua jalan yang berbeda dipaksa menjadi satu, salah satunya akan kehilangan arah. Aku tidak ingin itu terjadi padamu, Dimas, atau kepadaku. Keheningan menggantung di antara mereka. Di kejauhan, azan maghrib mulai berkumandang. Merambat pelan di udara sore yang tenang, suara itu memecah diam mereka, membawa makna yang tak perlu dijelaskan lagi. Dimas menunduk, mencoba menerima kenyataan yang terasa terlalu pahit untuk disebut takdir. Sore itu, ia sadar bahwa cinta tidak selalu berarti bersama. Kadang, cinta adalah tentang merelakan seseorang tetap pada jalannya, meski jalan itu membuat jarak di antara dua hati semakin jauh. Ketika mereka berpisah di ujung taman,
Dimas menatap punggung Mila yang perlahan menjauh. Langkahnya tenang, seolah setiap tapak kakinya adalah doa. Dan Dimas tahu, mungkin inilah bentuk cinta paling murni yang pernah ia rasakan. Cinta yang lahir dari kedekatan, lalu tumbuh menjadi keikhlasan. Malam turun di kota kecil itu dengan lembut, seperti seseorang yang datang tanpa ingin mengganggu. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air sisa hujan sore tadi. Di bangku taman yang sama, tempat di mana dulu senyum Mila pertama kali membuat waktu berhenti, Dimas duduk sendirian. Sudah berbulan-bulan sejak pertemuan terakhir mereka, tak ada pesan, tak ada kabar, hanya sunyi, tapi sunyi yang anehnya terasa damai. Dalam kesepiannya, Dimas belajar sesuatu yang tak pernah ia dapat dari buku manapun, bahwa kehilangan tidak selalu berarti kekalahan. Kadang itu adalah cara Tuhan mengembalikan kita pada diri sendiri. Ia masih ingat suara lembut Mila sore itu, suaranya yang menahan tangis tapi tetap tenang. Aku tidak ingin kau berubah untukku, Dimas. Berubahlah hanya jika hatimu memang ingin mendekat pada kebenaran yang kau yakini. Kata-kata itu dulu terasa seperti perpisahan, tapi kini bagi Dimas itu terasa seperti nasihat paling tulus yang pernah ia dengar. Sejak saat itu, Dimas lebih sering datang ke masjid kampus sendirian. Ia duduk lama setelah sholat, memandangi lantai marmer yang dingin, memikirkan bagaimana cinta bisa tumbuh begitu dalam, tanpa harus memiliki, tanpa harus disatukan oleh status apapun. Suatu hari, ketika matahari mulai condong ke barat, Dimas melihat sesuatu di papan pengumuman dekat gerbang kampus. Milatul Fauziah, lulusan terbaik Fakultas Usuluddin. Ia tersenyum kecil. Rasanya seperti membaca puisi yang indah tapi tak perlu dijelaskan lagi maknanya. Sore itu, ia melangkah keluar dari kampus dengan hati yang ringan. Di jalan pulang, ia menatap langit. Langit yang dulu jadi saksi tatapan mereka di pertama kali. Langit yang kini tampak begitu tenang. Dan di dalam hatinya, doa itu akhirnya berbisik sendiri. Ya Allah, jagalah dia dalam cahaya yang selalu menuntunnya. Dan jagalah aku dalam jalan yang Engkau pilihkan. Jika cinta ini bukan untuk bersatu, biarlah ia tetap menjadi alasan kami untuk semakin mengenalmu. Dimas menatap senja yang perlahan memudar di balik gedung-gedung kampus. Tidak ada air mata kali ini, hanya senyum yang tenang, seperti seseorang yang akhirnya menemukan arti dari kehilangan. Karena mungkin cinta sejati memang bukan tentang memiliki, tetapi tentang mendoakan seseorang yang tulus, bahkan saat ia sudah jauh dari genggaman.